inspirator di Bali. Banyak orang beranggapan seperti itu. Inspirator ya dibilang. Ya tidak seperti itu sih. Kita hanya berkarya aja, berkarya seni itu seperti itu. Fokus, tidak fokus. Dan saya bangga Pak De, saya bangga dianggap seperti itu. Sebenarnya hanya berkarya suka saja seperti itu. Karena itulah seharusnya kita lakukan pada apa yang kita mampu dan kita share dengan teman-teman seperti itu. Karena Bali itu tidak bisa kita banyak sekali perlu kita upgrade dan tell story about behind the culture kita itu. Di luar sana banyak orang yang ingin tahu gitu Pak De. So would be nice ya, akan bagus sekali kalau kita mampu seperti itu Pak De, saya bangga. Dalam proses perjalanan berkarya Mami dari seni perhiasan, apakah ada sosok atau orang yang sebagai inspirator Mami juga? Culture yang membuat saya seperti itu. Culture dan generasi dari keluarga. Saya turun-temurun pergino, perlegongan, nenek maha gurunya, neneknya Mami, dia sama kaki limpak. Zaman dulu tuh turun-temurunnya legong keraton, dari lahir legong keraton itu di Ketewel. Dari sanalah turun ke darah biru itu dia. Di situ inspirasi dari karya semangatnya dia mengajar anak-anak kampung di seluruh Bali ya, dia diundang ke Bangli, diundang ke Jom, diundang ke Bunduk yang gitu-gitu. Saya waktu kecil itu ikut, nah itu inspirasi begitu dan saya ingin seperti itu. Nah sekarang dengan adanya sekolah-sekolah, nah dulu waktu kecil saya sudah ikut membangun kokar ya, sudah lewat tuh. Kita kokar dari itu kita mulai bangun supaya semuanya orang bisa, anak-anak Bali kita bisa berkesenian, seni pertunjukan seperti itu. Oke, terus awal mula silvernya bagaimana? Silver, waktu saya pertukaran siswa di SMP Wood, saya dikirim ke Australia oleh SMP Wood itu menjadi budaya exchange budaya gitu. Dari sana saya banyak belajar. Ditanya banyak oleh sekolah-sekolah itu apa sih? Saya pelukis dan saya penari dan saya juga suka olahraga gitu. Macam-macam gerak saya. Dari sana desain itu muncul dari situ. Konten-konten kita buat dan contoh-contoh kita buat. Kita berkompetisi gitu. Dari sana saya mengerti bahasa desainer gitu. Kalau di Bali tidak ada bahasa desainer, kita pelukis semua gitu. Seperti kamu ikut di praktek desain gitu. Apa itu desain? Ternyata itu melukis juga, dia melukis orang duduk, orang mejeng-mejeng kayak gitu. Oh begitu, saya tidak melihat mereka ya, mereka duduk modal itu, suatu ikut mereka. Saya tidak bisa gini ya, tidak bisa ngopi pastor gitu. Saya hanya satu kali lihat di kuliah itu, langsung saya begini sendiri, sudah selesai, saya stop. Kenapa beda sedikit? Dia bilang rambutnya saya seperti orang Bali, saya gini, seperti saya gini, kayak saya. Itu di situ saya dapat nah ini baru namanya seniman, dia bilang itu gurunya. Dan sana saya mau mengenal fashion waktu itu. Nah saya itu baru mengenal ke aksesorinya. Oh itu Seni kira-kira masih SMP berarti? SMP ya? Sudah dikirim ke Australia 1970, apa itu 69 festival, 68 festival Kompia pertama, saya juara 1 Tribun Jaya pertama di Bali oleh Gede Manik. Nah itu saya masuk di SMP, di situ kirimlah untuk mengajar tadi ke Australia. Di situ saya dapat belajar all kind of things and I'm so happy. Secara pendidikan, Mami apakah pernah menempuh jalur pendidikan formal yang berupa desainer atau pelukis atau di kesenian lain? Tidak, hanya sampai di SMA sudah
tamat di SMP, disponsor oleh SMP untuk naik ke SMA, sampai sana aja untuk akademisinya, tidak lebih dari itu. Yang lain dari itu sendiri belajar otodidak. Karena belajar melukis dari ayah, jalan menari dari nenek, itu yang penting, itu lebih penting. Betul ya, karena memang darah seni berarti ya. Mami memulainya berarti di Celuk. Mulainya Mami bikin aksesori Celuk ya, di Celuk. Di rumah dulu di Pengosekan, karena saya pulang dari Amerika 90 karena sudah mulai ekspor banyak. Mulai pulang dari Amerika ke Pengosekan dulu setahun, dan itu baru ke Celuk. Nah, terus dalam melakukan produksi itu apa pertimbangan utama Mami? Itu sebagai seorang seniman ya, apakah kepuasan diri sendiri atau secara pasar ini rasanya bisa boom atau gimana? Itu production itu sudah based on request. Dari yang sukar adalah membuat sebuah contoh, dan contoh itu bersaing banyak dengan Eropa, dengan USA, Prancis, Germany gitu. Kita saingkan mereka, baru kita menang dengan kontes-kontes itu. Akhirnya Home Shopping Network atau pertama di Amerika memilih Suwardi karena desain Suwardi sudah berkontes dengan banyak negara itu. Dipilih Suwardi Indonesia ini untuk mau desain hardware-nya si Home Shopping Network itu. Bagaimana pandangan Mami antara perbedaan orang berkesenian dengan berbisnis? Itu berkawin ya. Bisnis itu, berkesenian itu ternyata itu ada ininya, ada segitiganya. Berkesenian, hit market. Nah itulah dia, itu yang harusnya begitu. Tidak boleh hanya bersenian murni, itu you cannot make it. Bergabung dia nak. Ya betul ya. Biar tidak nanti berkesenian kita hanya untuk diri sendiri, berarti Mami lebih mengutamakan berkesenian itu atau memproduksi barang itu untuk juga dipakai orang, membuat orang, membuat orang cantik, memakai orang percaya dengan budaya kita, memakai seperti itu harus dipakai. Oke, pada saat itu Mami memulai usaha kira-kira tahun berapa? Nah, 79 Mami mulai. Bikin pamer-pamer di Amerika sambil mengajar. Mami dikirim ke Amerika dulu oleh Asia Society ya, untuk menjadi duta seni Indonesia. Di sana Mami belum mulai perak waktu itu, 79 itu baru mengajar budaya dulu, karena Amerika belum kenal Bali, belum kenal banyak Amerika tuh. 68, 69 itu saya baru dikirim ke sana. Nah di sana baru kita exposing apa sih itu si Bali, apa sih, di mana sih Indonesia. Banyak mereka salah, Indonesia itu adalah Bali gitu. Jadi di sana kita mengajar all about culture ya ke sana. Jadi di sana kita mulai introduce culture Bali ini. Nah pada saat itu kan menurut saya banyak sekali hambatan-hambatan yang Mami rasakan ya, karena fasilitas tidak seperti sekarang 2023 ini kan fasilitas sangat memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Hambatan yang Mami temui pada saat itu, terus juga bagaimana bisa Mami menembus melewati hambatan-hambatan tersebut? Karena hobi juga, karena misi dan visinya memang itu untuk mengenalkan culture Indonesia itu keluar sana itu. Mumpung tidak ada yang menggarap, banyak hambatan. Pemerintah waktu itu pasar kita besar sekali di sana ternyata. Semua yang minta ini minta itu, all the department store di United States. Setelah kami memberikan apa sih desain ini kepada mereka, banyak mereka minta. Jadi saya pulang ke Bali, production satu cincin itu dia mau 35.000 per 2 bulan, kan 20 desain tuh tidak mampu ternyata.
Jadi hamarnya banyak. Saya coba bawa mesin ke Bali. Mesin untuk polishing itu kan manual tidak bisa seperti itu karena kualitas produk kita itu bersaing di internasional pasar besar itu. Kita top market. Jadi banyak hambatan. Jadi yang saya buat di situ itu untuk menangkan kontes itu adalah limited edition of artware. Saya angkat artware barang seni aja, tapi limited. Berapa saya bisa begitu aja saya jual ke sana. Nah itu yang mau hit market. Limited dan original original ya. limited dan ya tidak terbatas lah dari produksinya. Mami sebagai orang Bali, apa sih yang Mami percaya melakukan ini yang tidak semata-mata hanya untuk bisnis, berarti untuk lingkungan juga masyarakat pada umumnya juga, yang membuat Mami sampai hari ini masih berjuang untuk Bali? Itu sudah ditanamkan oleh orang-orang leluhur kita. Tetap harus mengajar, tetap harus sharing apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu seperti itu. Itu sudah misinya begitu. Kalau bisa kita tuntun sampai mereka lebih bisa dari kita gitu. Nenek suruh begitu, buatkan sekolah. Jadi misi itu saya pegang dari nenek dan disuruh buat school gitu, buat sekolah. Dan zaman sekarang semua anak sekolah buatkan museum setelah itu biar nah dari mimpi itu menjadi kita sampai titik darah terakhir saya akan lakukan itu sudah yatnya yang Mami komit di hidup ini. Berarti yatnya dan berkarma ya berarti intinya ya. Ya. Kalau Mami menyebutkan karma yoga itu seperti apa? Itu connected ya, kita berkarya dan kita sambil mengajar dan kita sambil alih nasihat ekor sambil kita dikasih kita semangkok nasi seperti itu. Tidak berpikir lain daripada itu, just go with the flow. Hanya lakukan dan nanti masalah hasil berarti Mami tidak pernah memikirkan seperti apa ya. Betul sebenarnya. Yang penting culture dan anak-anak kita akan bisa more daripada kita gitu. Ini kan sudah tahun 2023. Jauh sebelum itu Mami sebenarnya sudah masuk ke QVC. Saya sendiri sebagai generasi belakang baru mendengar tentang QVC. Ini apa sih sebenarnya di QVC itu? Teknologi e-commerce itu. E-commerce pertama itu orang Amerika yang buat. Yang belum ada teknologi itu muncul hanya isinya mereka yang invent gitu yang membuat itu. Jadi mereka satu-satunya perusahaan besar di USA yang buat home shopping network. Dia marketplace dari seluruh dunia ya yang punya sendiri dikumpulkan dan kita berprestasi di situ. Yaitu mulai 1990 Mami diundang masuk ke besar-besar itu. Oh berarti sebelum orang-orang Indonesia mengenal marketplace, mengenal online shop, Mami sudah melakukan itu tahun 90 berarti ya? Ya. Dan itu Mami lakukan langsung ke luar negeri? Langsung. Ya terus Mami bikin kontrak, oke setuju. Jadi dari 1990 itu Mami mulai disuruh buat mewakili hanya Amerika dulu. Only USA dulu. Jadi produknya banyak 1,5 ton ya per kali kita kirim setiap 3 bulan. Itu 1,5 ton perak kan? Perak dan barang jadi itu sekian ratus box ya kita harus kirim karena manusia mereka itu banyak yang punya di television. Itu something new. Mereka itu beli lewat online ya gitu. Amazing. Waktu pertama saya ke sana lalu tidak tahu caranya berselling live, like telling story begitu kan kita dan begitu naik panggung 30 menit sudah sold gitu, sold yang desain yang kita buat pertama udah sold. Jadi itu luar biasa tuh, semua orang menunggu kapan dia semua datang lagi gitu, luar biasa kan. Itulah pertama yang Mami untungnya bertemu sama market seperti itu dengan karya seni terbatas.
Nah di situ pendapat mami kemarin itu mami bilang itu di sini deh produk selling more, jual lebih banyak daripada produk yang kita bisa buat. Itu sayang itu. Seharusnya kita Indonesia banyak kita harus bisa, tapi terbatas sarana. Kita perlu polishing, kita perlu mesin untuk ini. Itu yang tidak diizinkan masuk ke Indonesia zaman dulu itu. Wah, ini luar biasa sekali ya cerita Mami. Itu kira berapa tahun Mami bergelut di USA dan Mami langsung tinggal di sana ya? Iya. Mami tinggal di New York supaya lebih gampang. Base office Mami memang di New York dari 70-an ya. Karena Mami pindah ke sana karena anak-anak sekolah di situ. Dari sana setelah masuk ke dulu sebelum Home Shopping Network Mami sudah mempunyai 3.000 langganan toko-toko jewelry di United States, sudah mulai dikenal di situ. Balinese jewelry-nya waktu itu. Nah sudah itu dilihat oleh Home Shopping itu baru ini sesuatu yang baru yang masukkan ke marketplace kita. Nah kita satu-satunya dah. Nah itu sudah syukur ya, thank God. Sudah syukur. Luar biasa. Dari semua keberhasilan Mami itu kita kembali ke berkesenian ya. Mami bisa memainkan alat musik juga? Bisa. One of the first winner dulu ya PKK zaman itu 80 berapa ya festival pertama itu PKB pertama PKB ya. Itu. Jadi baru laki-laki sudah selesai dan saya mengadu proposal ke Pemda. Sekarang lelaki sudah, anak-anak laki-laki. Sekarang anak-anak perempuannya harus di equal right ya supaya balance, jangan terlalu begini. Jadi mau mereka mengadakan jadi kayak kontes. Nah saya di sana diajarlah oleh maha guru kita itu menjadi. Ya, karena di sini gudangnya memang ya di Ubud, kami di Ubud. Ya. Kami di Ubud ini di Pengoseken khususnya. Sampai sekarang kami masih punya sanggar Sudamani untuk membibit pembibitan. Itu harus kita lakukan. Tetap ada saudari Dia nyari. Seberapa besar peran keluarga sekarang dan seberapa besar cinta Mami, kalau boleh saya tanya, kepada keluarga, khususnya orang tua yang membuat Mami jadi seperti sekarang? Oh, thankful banyak. Kalau gitu sudah tidak bisa dihitung ya. Berapa kita menghargai orang tua kita sampai kita dicetak seperti ini. Sekarang misinya kami ini supaya anak-anak kita supaya mampu dia speak apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Seperti itu. Seperti anak saya kan East Midwest ini. Suami saya orang Amerika dan anak saya keluar itu setengah budaya, setengah kiri kanan dia. Nah itu sekarang susah sekali untuk menyatukan. Kalau dia menjadi orang Bali kan anak-anak saya menjadi orang Bali dia mau suka salad dia apa kita ajar dia seperti dia mau gitu. Tapi dia think twice. Kenapa di sana tidak begitu, di sini begitu yang gitu. Itu sedikit susahnya di situ untuk membina generasi. Dua dari saya belajar dari nenek, kemudian apa diajar salut, maka kita menjadi maestro ya. Karena begitu saya bilang sama si Dewasti sama Dewa Wisnu, anaknya dua itu sama Putu, harus kamu ini salut dengan ajaran-ajaran yang apa Mami dapatkan dari leluhur kami. Dia bilang, ya nanti kapan saya pulang ke Bali saya akan lakukan itu. Biarkan saya belajar sistem Amerika dulu, dia bilang begitu. Ya, saya menghargai itu. Kalau tidak mereka leluhur saya itu, tidak mungkin saya menjadi mampu ya. Kita kan bukan orang smart. Pasti leluhur yang memberikan kita restu. You do this, tidak di-plan. Kami tidak pernah planning, tapi just mengalir seperti itu saja. Do it right. Gitu. Oke, terima kasih Mami ya. Ya, Swati Indonesia akan maju tambah ya. sukses dan saya terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan. Amin.